wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Baiklah anak-anak mu'alim, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pertama, mari terlebih dahulu kita murajaah surat Al-Adiyat. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Sadaqallahul azim. Pelajaran pertama hari ini adalah Hifzul Quran, Murajaah surat Al-Baqarah ayat 71 sampai ayat 75. Mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم. Bagi anak-anak muallim yang belum menyetor surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 80, silakan segera disetorkan karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian semester 1. Oke, buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat mi'atani wa samaniyatun wa khamsuna. Mi'atani wa samaniyatun wa khamsuna. Mari kita baca menggunakan hukum tajwid yang baik dan benar. Hukum tajwid yang sudah kita pelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Assalamualaikum. Sekarang Mu'alimah akan melanjutkan materi tentang peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama, apa itu peredaran darah? Apa itu peredaran darah? Yang kedua, organ peredaran darah. Organ peredaran darah. Yang ketiga, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil. Yang keempat, peredaran darah besar. Yang pertama, apa itu peredaran darah? Peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan peredaran darah. Nah, peredaran darah ini dibagi menjadi dua. Peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh
Peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Yang kedua, organ peredaran darah. Nah, kita akan membahas organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah ada tiga. Yang pertama, jantung. Yang kedua, paru-paru. Yang ketiga, pembuluh darah. Organ yang pertama yaitu jantung. Apa sih fungsi jantung dalam tubuh kita? Dalam tubuh manusia, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di mana letak jantung manusia? Letak jantung manusia di dada sebelah kiri. Besar jantung manusia yaitu lebih kurang sekepalan tangan manusia itu sendiri. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung memiliki 4 ruang. Apa saja 4 ruang yang ada di dalam jantung? Yang pertama, serambi kanan. Yang kedua, serambi kiri. Yang ketiga, bilik kanan. Yang keempat, bilik kiri. Nah, antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup jantung. Organ peredaran darah yang kedua yaitu paru-paru. Fungsi paru-paru ini tidak kalah penting dengan organ yang lain. Fungsi paru-paru ini yaitu memberikan darah yang masuk ke dalam paru-paru oksigen. Nah, awalnya darah yang masuk ke dalam paru-paru yaitu darah yang mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida disingkat dengan CO2. Awalnya darah yang masuk ke dalam paru-paru mengandung karbon dioksida. Yang ketiga yaitu pembuluh darah. Apa yang dimaksud dengan pembuluh darah? Pembuluh darah yaitu saluran tempat mengalirnya darah. Baik dari jantung ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh darah nadi. Yang kedua, pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah balik atau vena. Nah, pembuluh darah nadi yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh darah nadi yaitu pembuluh darah yang mengeluarkan darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh darah balik yaitu yang mengeluarkan darah, yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Pembuluh nadi yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali ke jantung. Nah, di ujung dari pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik terdapat cabang-cabang. Nah, ujung cabangnya disebut dengan pembuluh darah kapiler. Ujung cabang pembuluh nadi dan pembuluh
berbuluh balik disebut dengan pembuluh darah kapiler. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Masuk kita ke tema 4 subbab pertama. Di sini kita akan belajar tentang materi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pantun. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pantun. Oh, salah. Nah, pengertian pantun. Pantun adalah puisi Melayu asli yang sudah mengakar di budaya masyarakat. Maksud dari mengakar di sini adalah pantun itu sudah menyatu di dalam hati, pikiran, budaya masyarakat kita. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersaja AB atau AA. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 suku kata sampai 12 suku kata. Sajak disebut juga dengan rima atau akhiran. Sajak atau rima atau akhiran pada pantun adalah persesuaian atau kesamaan bunyi suku kata yang terletak di akhir kata. Bait adalah kumpulan dari beberapa baris, sedangkan suku kata adalah pemenggalan kata berdasarkan pengucapannya, dan akan kita bahas pada video berikutnya. Ciri pantun yang pertama itu bersaja AB atau AA. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Mari kita baca bersama-sama. Bersinar terik sang matahari, bagaikan api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Coba perhatikan
yang bersinar terik sang matahari. Akhirannya huruf I. Bagai api panas membara. Akhirannya A. Rajin berolahraga bela diri. Akhirannya I. Badan kuat hati gembira. Akhirannya A. Apabila akhiran I, A, baris pertama dengan baris ketiga sama, baris kedua dengan baris keempat sama, itu kita sebut dengan bersajak ABAB. Bersajak ABAB. Coba perhatikan contoh berikut ini, contoh pantun berikut ini. Buah kemuning daunnya hijau muda, akhirannya A. Harum sangat aroma bunganya, akhirannya A juga. Berbaktilah kepada orang tua, sejak kecil kita dibuainya. Apabila semua akhirannya sama, di sini kebetulan A, kita sebut pantunnya bersajak A. Itulah ciri-ciri pantun pertama, yaitu bersajak ABAB atau AA. Satu bait terdiri dari 4 baris. Itu ciri-ciri yang kedua ya. Coba perhatikan. Bersinar terik sang matahari. Itu disebut baris pertama. Bagai api panas membara. Itu disebut baris kedua. Rajin berolahraga bela diri. Itu baris ketiga. Badan kuat hati gembira. Jadi pantun itu terdiri 1 bait. Dan 1 bait itu terdiri dari 4 baris. Ini disebut dengan 1 pantun. Kita lihat, perhatikan lagi contoh selanjutnya. Buah kemuning daunnya hijau muda. Itu sebagai baris pertama. Harum sangat aroma bunganya. Baris kedua. Berbaktilah kepada orang tua. Baris ketiga. Sejak kecil kita dibuainya. Baik itu bersajak ABAB atau AAA, pantun itu terdiri dari 1 bait. Dan 1 bait itu terdiri dari 4 baris. Berarti di sini kita ada 2 pantun. Pantun yang pertama bait 1 bait berarti 4 baris, pas kan? Pantun kedua 1 bait juga, dia terdiri dari 4 baris. Nah, kita akan menjelaskan ciri-ciri pantun ketiga, yaitu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu tadi apa? Pemenggalan dalam setiap kata. Coba perhatikan contoh pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri. Badan kuat hati gembira. Jadi kita akan melihat berapa suku kata dalam setiap barisnya. Pada baris pertama, bersinar terik sang matahari, ada pemenggalan dalam setiap katanya. Bersinar terik sang matahari. Ada berapa suku kata? Ada 10. Kalau kita perhatikan baris kedua, bagai api panas membara. Itu terdiri dari 9 suku kata. Baris keempat, rajin berolahraga bela diri. Berarti ada 11 suku kata. Badan kuat hati gembira, terdiri dari 9 suku kata. Kita perhatikan lagi contoh pantun berikutnya untuk melihat berapa suku kata dalam setiap barisnya. Buah kemuning daunnya hijau muda. Buah kemuning daunnya hijau muda. Ada 12 suku kata. Harum sangat
aroma, bunganya. Harum, sangat, aroma, bunganya. Ada berapa? Ada 10 suku kata. Berbaktilah kepada orang tua. Ada 11 suku kata. Pantun terdiri dari 2 bagian. Jadi di dalam pantun itu ada 2 bagian. Yang pertama disebut sampiran. Sampiran merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua pada pantun. Yang kedua, isi. Isi merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir atau baris ketiga dan keempat pada pantun. Perhatikan contoh berikut ini. Bersinar terik sang matahari bagai api panas membara. Jadi, yang sebagai sampiran itu bersinar terik sang matahari bagai api panas yang membara. Baris pertama dan baris kedua itu disebut sampiran. Sedangkan isi pantun, setiap isi pantun itu ada pada baris ketiga dan baris keempat. Nah, itu dia isinya, yaitu rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Itu isinya ya. Contoh pantun kedua, buah kemuning daunnya hijau, harum sangat aroma bunganya. Berbaktilah kepada orang tua, sejak kecil kita dibuainya. Baris pertama dan kedua itu sebagai sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu sebagai isi pantun. Jenis-jenis pantun. Jadi pantun ini banyak jenisnya dan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu berdasarkan siklus kehidupan usia, dan yang kedua berdasarkan isinya. Untuk jenis-jenis pantun yang berdasarkan siklus kehidupan atau usia dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Yang kedua, pantun orang muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan, baik itu kasih sayang, iba, iri, kesombongan, nasib, dan lain-lain. Yang ketiga, pantun orang tua. Pantun orang tua yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Jenis pantun berdasarkan isinya kita bagi lagi menjadi 4. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Biasanya pantun jenaka itu akan mengundang gelak tawa kepada pembaca. Yang kedua, pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Yang keempat, pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat, biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Tersirat itu ada kandungan, ada isi yang tersembunyi di dalamnya dan bisa kita ambil dari penyampaiannya. Nah, itulah tadi materi kita. Mu'alimah harap anak-anak mu'alimah mau mencatatnya di buku catatan,
karena akan berguna untuk latihan kita ataupun ulangan kita nanti. Oke? Itu saja. Terima kasih. Semoga anak-anak muallimah tetap semangat dalam belajarnya. Sampai sini pelajaran kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa ma'assalamah. Wassalamu